Baik, selamat siang untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menginterview musisi. Uh, Sekarang sedang ada bersama saya Bapak Gabriel Langgu selaku musisi di daerah Kupang sini. Bapak perlu diketahui bahwa video ini adalah video persyaratan ujian akhir semester mata kuliah estetika musik. Jadi pada kesempatan ini saya mungkin mau menginterview Bapak mengenai pengalaman estetika musik Bapak. Nah, jadi dosen pengampunya itu Bapak sekali Sukamana Langgu SSN MR. Jadi ada kemungkinan ada 13 pertanyaan. Ada satu pertanyaan pendahuluan dan satu pertanyaan outro dan 11 pertanyaan utama. Jadi kita mulai saja dari pertanyaan pertama. Ini masih sangat-sangat umum Bapak. Bagaimana Bapak pertama kali terlibat dengan musik dan dengan cara apa Bapak aktif secara profesional di bidang musik? Ya, baik. Terima kasih. Saya mau dibilang bahwa saya musikus Kota Kupang. Mungkin jauh dari itu. Saya merasa diri tidak pantas karena saya tidak belajar ilmu musik secara di institusi atau perguruan tinggi atau akademi musik, bukan. Saya belajar secara otodidak dari kehidupan sehari-hari. Sebelum saya beranjak lebih jauh, saya mau cerita bahwa kami kakak beradik 8 orang. Jadi semua suka musik. Suka musik itu karena bapak suka musik. Bapak kami seorang guru. Beliau suka menyanyi, melatih kor di kampung kami saat kami masih kecil. Jadi ketika kami masih kecil itu kami sudah bisa belajar baca not padahal kami belum masuk, saya pribadi saya belum masuk SD. Kami sudah bisa baca tulis karena setelah kami mendengar lagu, lalu kami dengan sendirinya membaca teksnya hanya berdasarkan tuntunan dari bapak, ajaran dari bapak, sehingga kami bisa baca tulis dan sekaligus bisa baca not. Sebelum masuk SD kami sudah bisa baca not, bisa baca tulis. Ya, waktu masuk SD baru belajar itu berhitung, ya, matematika sekarang istilahnya. Lalu belajar organisasi kor paduan suara itu juga dari bapak. Jadi waktu di kampung saat bapak pergi melatih kor di stasi atau di KUB sekarang istilahnya di kampung itu, jadi kami 2 hari 3 hari sebelumnya mempersiapkan partitur yang digulung dengan pakai bambu, sedangkan kertasnya sambung saksemen, disambung pakai lem yang diolah dari tepung ubi kayu, lalu dimasak jadi lem, disambung terus dijemur kering. Lalu setelah sudah jadi, kami tulis itu partitur chord format sopran alto tenor bass itu pakai tinta dari namanya buah ceri hutan. Ya, tintanya itu warna ungu, jadi kami tulis pakai itu. Lalu setelah kering itu digulung. Ya, satu lagu itu bisa dua gulungan panjang 2 meter, lalu lebarnya mungkin 1,5 meter, jadi nanti dibuka seperti dibentangkan seperti ini. Jadi, kemudian setelah tamat SD kebetulan saya masuk seminari, hanya sering sakit 1 tahun. Lalu di sana belajar baca not balok,
Gregorian itu dari buku Liber Usualis. Dan waktu di seminar itu saya terkenal dengan suara yang sangat bagus. Saya masuk seminar tahun 73. Dulu karena saya suara bagus, lalu Frater Top waktu itu, sekarang sudah almarhum Pater Hendrik Daros, sebagai pembina paduan suara kami waktu itu. Dan saya selalu ditunjuk sebagai solis. Jadi siswa SMP semua kelas 1 sampai 3 menjadi kornya, saya yang solisnya saat itu. Kemudian ketika STM saya sudah bisa main-main gitar, tetapi dengan format ya juk atau ukulele sekarang. Tetapi stemnya kan juk dan ukulele itu si sol mi do gitu. Sedangkan kalau ukulele kan stemnya sekarang ya, jadi seperti stemnya gitar. Jadi sudah bisa main-main gitar ya, akor-akor mayor saja waktu itu. Kemudian sampai di pertengahan tahun kedua saya pindah ke Bali, STM pindah ke Bali. Jadi saya tamat STM di Bali. Sampai sana saya sempat belajar gitar, kemudian ikut paduan suara, jadi menjadi pelatih paduan suara. Ya, karena itu dari modal, dari pengalaman dari SD, SMP sudah bisa pimpin kor, sampai di Bali ikut lagi paduan suara. Waktu itu di bawah pimpinan Pak Usadi Tenaya, Usadi W Tenaya dan Ibu Esther Tansa Trisna. Waktu itu mereka berdua yang menjadi pembina di paduan suara Bina Samgita Nusa namanya. Bina Samgita BSN, Bina Samgita Nusa Bali. Sering tampil di TVRI, waktu itu di TVRI di Denpasar. Ya, sekali lagi bahwa saya sering ditunjuk sebagai solis tenor karena menurut mereka saya suara bagus dan warnanya unik gitu, warna khas suara orang NTT. Lalu ya sambil belajar gitar lebih dalam dengan teman-teman, lalu menyanyi dari kafe ke kafe, mendapat penghasilan sambil sekolah untuk uang demo waktu itu. Dapat penghasilan nyanyi malam hari. Jadi karena bakat yang ada turun dari bapak itu, sehingga kami dengan sendirinya, saya pribadi dengan sendiri sangat suka musik, dalam ini paduan suara gereja. Paduan suara gereja ini, sehingga sampai sekarang kalau saya sedang gundah, saya sedang sedih gitu, mesti menyanyi gitu, itu bisa mengurangi rasa sedih saya ya, seperti itu. Jadi sampai sekarang bisa menulis partitur dalam not balok untuk iringan biola ya, cello, atau nulis partitur gitar, atau chord ya dalam not balok supaya bisa dimainkan secara orkestra. Nah, itu dalam beberapa kesempatan saya sering diminta ikut terlibat supaya saya bisa menulis partitur not yang dalam format not balok begitu. Lalu dalam perjalanan saya banyak membuat lagu-lagu, tapi sampai lupa saya berapa banyak buat lagu-lagu pop biasa yang ya akor-akor standar mayor saja. Kemudian banyak lagu gereja, lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu devosi kepada Bunda Maria terutama. Kemudian ya lagu
persembahan, lagu antar bacaan seperti itu. Iya. Mulai tahun 80-an sejak saya bertugas di Bajawa karena banyak waktu di proyek. Selama 4 tahun itu saya banyak sekarang buat lagu-lagu misa, ordinarium misa terutama, baik dalam bahasa Latin maupun bahasa Indonesia. Banyak yang sudah dinyanyikan oleh paduan suara di Kota Kupang. Ya, kira-kira garis besarnya seperti itu. Ya. Baik, mungkin Bapak punya pengalaman ya terlibat aktif ya dari situ mungkin Bapak job di kafe juga. Iya. Lalu bersama orang anak-anak Batak, anak Ambon. Dan juga mungkin secara aktif juga Bapak ya itu mungkin bisa dihitung profesional karena Bapak mungkin bisa menciptakan Bapak punya karya sendiri dalam lagu liturgi mungkin. Oke, baik Bapak, sekian pendahuluan. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan bagian yang paling utama. Pertanyaan pertama itu, harapan apa yang Bapak miliki terhadap pengalaman dengan musik? Saya punya harapan untuk berkaitan dengan pengalaman saya bermusik. Saya punya harapan ke depan. Saya tidak muluk-muluk untuk keluar dulu, tetapi mulai dari keluarga saya. Saya mau anak-anak saya bisa baca not, bisa bernyanyi dengan baik. Kemudian untuk kita bernyanyi itu bukan untuk mencari hidup saja, tetapi untuk mengucap syukur. Karena Tuhan memberikan kita talenta yang banyak dengan cuma-cuma. Saya pribadi merasakan bahwa talenta yang saya punya Tuhan berikan cuma-cuma. Ya, karena itu apa yang saya bisa buat semaksimal mungkin pertama dan terutama adalah untuk Tuhan. Jadi dari pengalaman bermusik saya, ya puji Tuhan bahwa ketika ada wedding party kami dengan vokal group Gunung Karmel bisa menyanyi bersama dengan teman-teman 5 orang, bisa menyanyikan lagu-lagu lawas untuk menghibur pada saat acara ada tamu untuk saat wedding. Jadi saya harus akui bahwa pengalaman bermusik saya membuat saya enjoy dalam menjalani hidup seperti itu. Ya. Mungkin sekilas bahwa dari sana juga kan keterlibatan saya secara aktif dari pengalaman musik itu bisa bernyanyi menghibur orang, tetapi ada hasilnya secara finansial saya mendapat. Kemudian dari pengalaman musik itu belajar sendiri, saya bisa memberikan les vokal, les gitar, pop gitu. Ya. Terus memberikan les biola begitu. Saya dibilang musikus, apa sebabnya saya merasa diri tidak layak? Karena saya tidak bisa bermain keyboard, saya tidak bisa bermain piano. Mungkin seperti itu. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan yang ketiga ini, apakah apa yang Bapak sukai atau Bapak anggap indah dalam musik? Dan mungkin sebuah genre ataupun ornamen dalam sebuah karya seni musik seperti itu. Oke. Saya harus jujur. Saya sangat menyukai atau menggemari
musik-musik pop atau apa, kalau musik-musik klasik gereja ya, tapi musik pop juga bukannya apa, tapi saya suka keroncong, tetapi saya tidak suka saya bukan alergi, tetapi saya tidak suka dangdut. Dulu saya pernah bekerja sebagai penyiar radio di Bali, di Denpasar, nama radio Casanova. Waktu itu radio itu tidak membolehkan memutar lagu-lagu dangdut. Bahkan iklan yang bisa mendatangkan uang untuk radio itu, stasiun radio itu, yang iklannya dari lagu dangdut dia tidak mau terima. Nah, cocok dengan jiwa saya yang tidak suka dengan dangdut. Kalau keroncong suka, iya, pop jazz suka, rock and roll bisa, ya, walsa suka. Jadi seperti itu yang bisa dikatakan bahwa apa namanya, saya tidak anti sekali sih dangdut, tetapi genre musik tertentu yang saya tidak suka itu hanya, yang tidak terlalu suka itu adalah dangdut. Selain daripada itu saya suka apalagi musik-musik klasik, misalnya abad pertengahan, Renaissance, lalu kemudian barok, kontemporer, lalu apa namanya, romantik, itu sangat ya, saya suka. Mungkin misalnya dari yang Bapak salah satu genre lagu Indonesia, bahasa Indonesia itu mungkin keroncong tadi. Mungkin apa yang menurut Bapak keroncong itu indah dari gaya musik keroncong itu? Menurut saya gaya musik keroncong itu ekspresif sekali. Jadi interpretasinya bebas, walaupun ada patokan-patokan tertentu yang tidak boleh dilanggar, tetapi bahwa cengkoknya itu hanya ada di lagu keroncong. Orang bilang sama dengan India, saya tidak sependapat. Lagu-lagu pop India saya tidak sependapat bahwa keroncong kita lebih mirip ke sana, karena unik banget, unik sekali. Jadi saya lebih suka dengan lagu-lagu keroncong karena ekspresif sekali. Misalnya keroncong muda-mudi, wah enak sekali. Sinarnya bulan pinggir lautan, bebas, enak, bebas. Ada langgam, ya, seperti itu. Atau lagu jazz, Ismail Marzuki, kemudian Ernie Kulit, saya suka itu. Lagu pop ya, Bluey, Bob Poli, Harvey Malahono, atau penyanyi cewek nyanyi Emilia Contessa, Ruth Sahanaya, Rin Jamai. Mungkin Karos tidak kenal Rin Jamai, itu sangat digemar di Malaysia. Di Malaysia itu musisi Indonesia yang sangat dikenal itu ada Rin Jamai, Ruth Sahanaya, dengan Ade Manuhutu. Sekarang sudah jadi pendeta, saya tidak bernyanyi pop, tidak bernyanyi untuk apa? Untuk dia lebih untuk apa? Siar agama saya. Begitu. Oke, baik Bang. Lanjut ke pertanyaan berikut. Kriteria apa yang diperlukan untuk menilai sebuah karya secara estetis? Ya. Estetika itu bisa luas sekali, tetapi sesuatu yang acuannya sesuatu yang indah.
indah dilihat dengan mata dan telinga. Ya unik ya, indah dilihat oleh telinga, didengar oleh telinga seperti apa, dipadukan telinga dengan mata yang melihatnya indah. Jadi karena itu dalam pengalaman bermusik saya harus belajar harmoni, minimal ilmu harmoni dasar, lalu progres akord yang dianjurkan dan yang tidak dibolehkan, yang ditabukan, ya seperti itu. Jadi dengan sendiri dalam perjalanan menekuni musik, memahami musik, saya dengan sendirinya belajar tentang banyak hal itu yang bermuara pada rasa estetika saya terhadap musik itu sendiri. Jadi sering kalau saya memimpin kor di gereja atau sedang lomba di mana, saya sangat terganggu kalau pemain keyboardnya, pianisnya bermain akornya salah. Karena interpretasi saya yang mengacu kepada bertujuan untuk sesuatu yang indah itu tidak sesuai dengan yang saya punya, dengan yang dia punya. Akhirnya saya terpaksa harus menghentikan sementara, lalu saya menyarankan agar akornya dirubah seperti ini. Ya, seperti yang saya tahu dan saya pahami supaya lebih indah. Karena kalau tidak, kalau estetika itu ditafsirkan atau diinterpretasikan semau kita, maka bisa tersesat kita. Kita tidak bisa mencapai tujuan kita itu, sesuatu. Tujuan kita adalah kita harus mengalami yang indah itu seperti apa. Ya, seperti itu. Ya. Karena kita belajar itu harmoni dasar itu dalam mengiringi lagu pop seperti apa, lalu ketika orang bernyanyi dalam format 3 suara, sering ditemukan dalam pengalaman saya akornya 6 besar, akornya 6 kecil, ya, tetapi yang menyanyi akor 1 besar, dan ini tidak enak tuh. Kemudian terutama dalam akor-akor Gregorian, sering saya mendengar, saya temukan bahwa karena akhir frase itu diselesaikan dalam atau berhenti pada nada sol, itu dianggap akor 1. Ya, padahal itu sol, si, re, ya, atau sol, re, si. Tetapi yang tidak paham harmoni dasar, dia akan bermain sol, mi, do. Nah itu karena jadinya tersesat, ya, tidak indah lagi. Seperti itu. Kemudian ada juga hal yang saya tidak suka itu, seperti banyak orang yang kalau mau menjadi dirigen lagu yang berbirama itu mungkin bagus, tetapi ketika lagu yang resitatif, lagu yang Gregorian, dia bermain salah akornya, organisnya,
baik organis mainnya salah ataupun direksinya salah. Nah, jadi hanya terbiasa untuk membirama lagu yang berbirama, ya, yang bersukat. Sedangkan yang tidak punya tanda sukat, resitatif, yang mengalir itu tidak bisa. Banyak orang yang gagal. Ya, di Kota Kupang banyak sekali orang yang dirigen bagus, tetapi untuk Gregorian banyak yang belum bisa. Dan itu saya kira itu tugas kita semua yang menggeluti dunia musik, harus memahami itu, lagu-lagu yang bersukat dan tidak bersukat itu, baik dalam memainkan iringan maupun dalam mendireksi. Seperti itu. Oke. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada sesuatu yang tidak Bapak sukai atau tidak terlalu Bapak sukai dalam musik? Ya sama dia mungkin pertanyaan ini dia tuh kontranya dari pertanyaan nomor 3 tadi. Kalau di pertanyaan nomor 3 kan apa yang menurut Bapak indah, Ya. ataupun yang merasa Bapak suka. Tapi pertanyaan ini kan sebaliknya. Ya. Itu tadi saya pikir pertanyaan ketiga dan yang sekarang ini saling berhubungan. Ya. Jadi ketika yang pertama tadi, yang nomor 3 tadi itu apa namanya, pertanyaan sebelumnya tadi kan sesuatu yang indah. Ya. Ketika keindahan yang kita harapkan itu tidak didapat, akhirnya muncul sesuatu hal yang tidak kita sukai. Nah, menyangkut tentang estetika musik itu sendiri. Misalnya tadi itu harusnya akor 5 dimainkan akor 1, akhirnya kita tidak suka. Harusnya direksinya bebas, irama bebas seperti nyiur melambai, ya, dalam irama Gregorian, ya. Tetapi mendireksinya dengan lagu yang bersukat. Ya. Jadi itu yang saya tidak sukai. Kemudian hal juga yang saya sangat tidak suka itu adalah mungkin ya sekarang dirigen terutama, ya, mungkin menurut orang tertentu gaya melompat-lompat, melengok-lengok sampai goyang pinggul itu adalah sesuatu yang bagus, mengundang tepuk tangan, tetapi itu tidak lucu, apalagi untuk lagu-lagu gereja. Ya, karena kalau lagu gereja itu adalah pusat penyembahan, pusat konsentrasi umat atau jemaat itu diarahkan kepada Kristus itu sendiri sebagai pusat perhatian dalam liturgi. Ya. Jadi ketika dirigen merebut perhatian dari jemaat ataupun umat, maka gagallah paduan suara itu karena ketidaktahuan dirigennya. Ya, dia menampilkan gaya yang tidak sesuai dengan yang dituntut dalam liturgi. Dia goyang pinggul sampai berkeringat-keringat, sambil mencibirkan mulut segala macam. Saya pikir itu tidak pas, ya. Itu hal yang saya tidak suka betul-betul, ya. Lalu hal juga yang saya tidak sukai dalam pengalaman bermusik saya ini, sudah tidak tahu, sudah salah, tetapi cuek begitu, tidak mau ditegur. Ya, saya sering menasihati orang kalau misalnya baru bertemu sudah menyatakan seolah-olah sudah kelihatan bahwa dia jumawa, dia sombong. Saya sering menjatuhkan orang dengan menyindir begitu. Misalnya
tipe manusia yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Itu bahaya. Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, tapi dia merasa tahu. Nah, itu termasuk dalam klasifikasi manusia yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Masih baik kalau tipe manusia yang tahu bahwa dia tidak tahu, atau tipe manusia yang tahu bahwa dia tahu. Itu masih baik, kan? Perlu tinggal diberitahu. Tetapi atau tipe manusia yang tidak tahu bahwa dia tahu. Yang paling celaka itu, yang harus dihindari, itu adalah tipe manusia yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ya, itu hal yang saya tidak suka. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang jawabannya kan mungkin secara umumnya itu dari bagaimana seorang punya etika dalam musisi bermusik, dan juga mungkin seorang punya cara ketika dia direksi yang salah, yang itu mungkin Bapak tidak suka dari musik. Tapi mungkin ada beberapa jawaban lain yang dari Bapak, mungkin secara genre musik ataupun sebuah karya musik yang kurang Bapak sukanya. Oh ya, secara umum saya harus belajar banyak juga untuk bisa menerima perbedaan. Karena begini, genre musik tertentu itu lahir dari kecenderungan suatu lingkungan masyarakat yang akhirnya melahirkan genre musik tertentu. Misalnya genre musik jai, gawi, atau blues, itu kan dari kehidupan masyarakat misalnya. Lebih tuntas gitu ya, mengekspresikan keadaan mereka, kehidupan mereka saat itu. Iya. Tetapi ketika orang baru belajar, misalnya musik blues, baru bisa main mungkin satu part saja, satu baris saja, tapi dia sudah bilang, saya suka lagu blues ini. Padahal dia belum tahu. Saya lebih suka, kalau saya pribadi, itu lagu itu saya suka, tetapi saya tidak tahu memainkannya. Nah, menyanyikannya juga sulit itu. Ya. Tapi banyak orang yang masih meraba-raba, sudah bilang, saya bisa ya, itu lagu. Padahal sebenarnya tidak. Ya. Itu contohnya. Ya. Kemudian ya secara umum sih, misalnya dalam harmoni itu kan musik pop maupun lagu-lagu yang bersifat di dalam liturgi gereja kan rootnya itu di bass, akarnya itu kan di bass, no? Jadi bass itu menentukan akornya. Jadi ketika bass tidak main sesuka hati, tidak mengikuti progres akord yang diinginkan oleh pencipta lagu tertentu, maka saya tidak suka itu. Akhirnya tersesat kita mendengarnya dan tidak indah lagi, tidak bagus lagi. Ya, seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu pengalaman yang hal beberapa yang kurang bagus suka. Tapi sedikit yang tadi tanggap dari pertanyaan nomor 3 tadi, kan Bapak sempat kasih tahu bilang ya mungkin genre musik ya dangdut lah yang kurang Bapak sukai. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikut. Dapatkah Bapak menjelaskan apa yang musik lakukan terhadap Bapak pada tingkat emosional? Oh iya, pengaruh musik mungkin yang bisa membuat Bapak punya tingkat mungkin ada hubungannya dengan pertanyaan kedua tadi. Kalau menurut saya, dari
memahami musik itu dengan mendengar melodinya sepintas saja. Saya sudah bisa suka cepat terhanyut. Ini gembira, cepat sekali terbawa. Atau sedih, atau romantis. Ya, cepat terbawa karena melodinya saja. Apalagi kalau mendengar syairnya. Mendengar melodinya saja sudah ketahuan, oh ini lagu sedih, oh ini lagu romantis banget, ini lagu gembira. Ya, jangan sampai lagu yang syairnya sedih tetapi dibuat menjadi lagu gembira. Banyak, misalnya lagu Jai, syairnya sedih, tapi iramanya Jai yang cepat. Nah, ini tugas kita bersama supaya mendudukan irama pada tempatnya yang sebenarnya, proporsional. Jangan sampai kita tersesat. Akhirnya kita yang tahu musik juga ikut terbawa. Ya, seperti itu. Jadi dari memahami musik saya membuat saya rasa damai atau terbawa untuk emosi dalam tanda petik negatif, itu cepat marah. Ya, terutama membidik nada-nada kromatis. Ya, kalau orang gagal sampai bisa. Dan saya diberi kemampuan oleh Tuhan, bukannya mau puji. Banyak para guru saya yang memuji, kamu punya feeling musik bagus, tidak perlu pakai keyboard begitu untuk mengarahkan seorang penyanyi untuk membidik nada dengan baik dan tepat. Saya bisa langsung dengan mendikte gitu, bukan dengan bantuan alat musik gitu. Seperti itu. Jadi secara emosi, baik emosi yang positif maupun yang negatif, musik itu menurut saya bisa sangat menuntun saya atau membawa suasana batin saya ke hal yang gembira, sukacita, ataupun sedih, melankolis, atau juga memberontak begitu. Ya, memberontak. Memprotes hal-hal yang tidak adil seperti itu. Kira-kira seperti itu. Oke, baik. Jawaban cukup bagus juga. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya? Oh iya. Baik karya yang saya buat sendiri maupun karya orang lain atau karya dari luar atau dari zaman klasik, romantik, barok maupun kontemporer. Saya selalu lihat ini tempo dalam jenis musik itu, lagu itu dibawakan dalam tempo apa, ya, temponya di mana. Ya. Karena itu tadi pertanyaannya coba ini apa namanya? Apakah Bapak memiliki strategi khusus untuk terlibat dengan sebuah karya? Iya. Jadi supaya kita bisa terlibat dalam sebuah karya, sebelum kita mengambil ancang-ancang untuk membuat strategi untuk terlibat dalam sebuah karya, kita harus tahu itu genre musik seperti apa yang saya sedang garap, yang saya sedang melibatkan diri, supaya ketika selesai dipentaskan, ya,
kita selesai berkarya, sampai beberapa dekade kemudian orang masih kenal, oh itu dulu versi yang itu bagus gitu. Siapa yang buat gitu. Kan tujuan akhir dari estetika musik yang estetis itu adalah indah itu dan lekat di memori orang yang mendengarkan, begitu. Jadi strategi misalnya mungkin memberi imbuhan ya kalau dalam musik bersukat itu memberi aksen, ya memberi aksen dalam bentuk sforzando piano atau staccato atau keras menggelegar mendayu-dayu begitu atau marah gitu, itu bisa. Jadi pada saat saya terlibat dalam sebuah latihan dalam sebuah karya, saya harus memberi sering saya kalau latih paduan suara untuk lomba itu, saya sering ngomong di dirigennya. Saya bilang interpretasi yang ditunjukkan di atas panggung ketika lomba itu adalah bukan interpretasi dirigen, ya kau sebagai dirigen, ya, tetapi interpretasi saya sebagai pelatih. Karena saya sudah belajar motif lagu, lalu sudah belajar ini lagu berasal dari era mana. Jadi oleh karena itu saya telah menginterpretasinya dan kau harus ikut interpretasi saya. Ya, jangan interpretasi dia. Ya. Dia hanya sebagai dirigen saja. Ya, kata kasarnya tukang palu. Interpretasi itu harus kita ambil alih. Saya sebagai pelatih saya ambil alih. Interpretasi di sini di bagian ini harus begini. Seperti itu. Ya. Karena salah menginterpretasi maka salah ya. Akan dinilai ya. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan memahami dalam konteks mengalami musik? Memahami dalam konteks mengalami musik. Ya dua kata yang sebenarnya sama sih. Ya. Ketika kita memahami musik, terutama akor, lalu genre musik, maka kita akan terlibat secara kejiwaan, ya, mengalami itu dalam hidup kita, ya, mempengaruhi juga, ya. Ketika kita mau memahami, apalagi dari syairnya, atau tanpa syair juga misalnya lagu yang berirama mar, misalnya bergerak semangat sekali, jadi bergerak gitu. Semangat gitu. Jadi karena kita paham irama itu menggugah kita untuk bergerak, untuk selalu mobile gitu, seperti itu ya. Karena kita memahami itu, dari kita dalam pengalaman kita bermusik, akhirnya dengan sendirinya kita tidak perlu lagi lihat ini dalam partitur misalnya adagio atau tempo di marsia atau ini andante atau segala macam. Dengan sendiri kita sudah karena kita paham lagu ini seperti ini. Nada seper-16. Jadi kita memahami dulu sehingga kita dalam mengalaminya juga senang, happy. Jadi kita harus paham dulu. Maksud dari seorang komponis membuat karya seperti ini pasti ada maksudnya.
Lalu ketika kita terlibat dalam menyanyikannya atau memimpin latihan atau dalam sebuah lomba, kita sudah tahu karena kita sudah mengalami, memahami, sehingga dalam pengalaman kita dalam perjalanan ketika kita mengalami itu, kita masuk dalam pemahaman itu sehingga kita tidak keluar, kita tidak keluar, kira-kira seperti itu. Baik Bapak, mungkin lanjut ke pertanyaan ke-9. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan apakah Bapak memiliki asosiasi tertentu dalam mendengarkan musik atau saat mendengarkan musik? Ya, ya kadang-kala memang ya kita harus apa, ketika musik itu ketika kita mendengarkan sebuah lagu, sebuah karya orang lain, ini kok lagunya ini lagu terkesan instan, tidak disiapkan dengan baik, atau ini lagu kacang goreng saja, ya yang penting laris gitu. Tidak ada kedalamannya. Jadi saya akhirnya menggolongkan diri kepada orang yang mengasosiasikan diri dalam sebuah aliran musik yang serius. Saya tidak suka yang bercanda dan dangkal. Saya tidak terlalu suka. Saya suka yang serius dan kalau sedih ya sedih, jangan pura-pura. Kalau gembira tuntas begitu, jangan ditutup-tutupi. Ya. Kan kontradiktif toh ketika begini aku menangis sambil tersenyum, bagaimana? Jadi mesti diekspresikan. Jadi saya tidak suka. Jadi saya keseriusan dalam arti begini, ketika kita pahami baik bentuk melodi maupun bunyi syairnya, kita bisa masuk dalam, kita bisa berasosiasi, oh ini lagu cukup serius, cukup dalam. Tetapi ketika lagu yang pantun biasa harian, ya sekedar sesuatu hal yang jenaka saja, ya untuk tidak anti sih, cuman saya tidak terlalu serius untuk belajar. Sedikit apresiasi mungkin. Ya entah ya untuk mengisi waktu kosong sambil bercanda barangkali. Tapi untuk hal-hal yang serius, saya suka hal-hal yang musik yang serius. Sehingga ketika saya melatih paduan suara atau melatih orang bernyanyi, saya tidak mau main-main. Ya, harus serius. Kita sudah latihan capek-capek, bukan saya, tetapi dia atau mereka yang kita latih sudah capek-capek latihan, tetapi ketika dia tidak serius memahami, mendalami, ya, mempraktekkan apa yang kita sudah latih, maka kita nanti akan kecewa. Output dari kekecewaan itu misalnya mengikuti lomba ya tidak juara toh. Lalu ketika pentas masuknya tidak sama-sama karena konsentrasinya tidak baik begitu. Konsentrasinya sedang ke tempat lain, akhirnya bernyanyi salah.
sederhana dan umum juga sih. Apakah musik itu menginspirasi Bapak? Ya jelas, pasti sangat ya. Eh, Terutama misalnya ini ya Pak, saya pengagum lagu-lagunya Chrisye, balada atau mengagumi keindahan alam. Ya, tidak disebutkan secara formal sekali dalam lagu-lagunya, tapi sangat jelas bagi kita yang mendengarkan bahwa dia sangat mensyukuri alam dan keindahan alam serta makhluk hidup yang tersedia terpampang nyata di bumi di tempat kita tinggal. Jadi apa namanya? Tadi mengagumi, ya karena itu tadi mengagumi alam, keindahan alam, hening, sunyi, sangat mencekam. Bahkan seperti bulan pun bisu, ya, seperti itu. Itu kan suatu pernyataan yang wah, menyaksikan keindahan gunung gemunung sehingga apa? Matahari pun tersenyum. Wah, itu kan luar biasa pengungkapan. Ya, ya, pengungkapan. Ada gium yang menyatakan oh sangat sangat mengagumi alam. Seperti itu. Mungkin dari yang soal musik menginspirasi Bapak nih, mungkin ada mungkin pada saat Bapak mendengarkan sebuah lagu pada saat bekerja itu mungkin bisa membuat Bapak semangat untuk bekerja, ataupun pada saat mungkin Bapak butuh ketenangan pada saat misalnya untuk mengaransemen misalnya, Ya. untuk musik untuk bisa menginspirasi untuk mencari ide juga. Iya, itu memang. Dulu saat saya masih umur 24 tahun, 23, 24 tahun, saya biasa bawa gitar sampai ke hutan, bawa sampai masuk hutan, masuk keluar hutan, sambil bawa senapan angin untuk tembak burung, kemudian apa namanya, bawa dan air minum, lalu bermain gitar lalu sambil melihat-lihat, banyak lagu yang dibuat. Nah, banyak inspirasi yang karena alam sendiri. Ini loh, ini di depan matamu ada ini, tinggal buat lagu sudah. Membawa suasana batin kita menjadi kepada hal-hal yang romantis atau melankolis seperti itu. Kita mengalami sukacita, rasa syukur yang luar biasa. Dan itu menginspirasi kita supaya kita buat karya atau kita paling tidak kita berdoa, Tuhan ini luar biasa, baru menyediakan segalanya begitu baik adanya. Seperti itu. Oke baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang ke-11. Pertanyaan yang ke-11, dapatkah Bapak menggambarkan apa yang Bapak alami secara fisik saat mendengarkan lagu? Secara fisik? Ya. Saya tidak tahu kalau orang lain apakah mengalami hal yang sama seperti saya. Dulu pada saat mengalami situasi yang sulit, saya dan anak-anak duduk di atas tempat tidur, lalu saya main gitar, anak satu main keyboard, lalu yang lain menyanyi lagu Bunda. Lalu apa? Oh Bunda ada dan tiada, selalu ada di dalam hatiku. Berakhir dengan baik, tetapi
aku lihat air mata sudah di situ. Sudah apa? Sudah air mata sudah jatuh meleleh dengan sendirinya. Jadi musik itu sangat mengharu biru, membawa kita ke suasana yang transendental. Seolah-olah kita tidak sedang di dunia gitu. Hmm. Bahkan siapa anak suruh, bapak bikin kita ini apa? Ya, karena biasa saja, tetapi karena kita begitu menghayati, tiba-tiba seperti kompak, siapa suruh menangis? Tapi menangis itu bukan berarti kita sedih, gitu. Mengenang kebersamaan dengan mama, ya, orang tua kita yang sudah tidak ada, begitu. Dulu kalau jalan dengan bapak itu apa namanya? Saya biasa di belakang, kalau kan jalan kaki di kampung tuh, malam-malam. Bapak selalu apa? Mendengungkan lagu, misalnya lagu Natal. Transeamus, urus Bethlehem. Saya dari belakang. Orang tua ini luar biasa. Kalau kita beliau salah dia punya apa? Sayangnya kita perbaiki. Tidak penting, yang penting lagunya benar. Tetapi timbul rasa kagum luar biasa. Saya termasuk sangat kagum dengan orang tua saya, bapak saya terutama. Lalu nenek saya dengan musik apa? Dia sambil menabuh baskom menyanyikan lagu yang sangat klasik, lagu tempo dulu turun temurun Manggarai Barat punya Mbata. Waduh, enak dalam sekali. Jadi kadang-kala kalau beliau sudah menyanyi, anak-anak lalu kami cucu-cucunya sering apa? Seolah-olah dengan sendirinya berhenti bermain, lalu duduk agak jauh supaya jangan terganggu dia. Ya. Sehingga dia bisa terus bernyanyi begitu. Dari secara emosional kita bisa sangat membawa kita, membawa jiwa kita, membawa kita seolah kita sedang berada di bumi yang kita pijak itu, tapi sejenak kita pindah ke alam lain. Masuk ke pertanyaan yang ke-12. Di mana Bapak melihat perbedaan utama dalam pengalaman estetika musik klasik kontemporer dibandingkan musik klasik? Perbedaannya, ya apa namanya sudah berbeda ya. Lalu interpretasi juga sangat berbeda. Kalau yang klasik itu kan taat rumus ya, taat hukum-hukum undang-undang, akor ya, padanan pendobelan akor seperti apa, itu aturan harmoni itu sudah sangat pakem, sudah sangat jelas gitu. Tapi kontemporer ini bisa ada perselingkuhan yang indah gitu. Kalau menurut saya, istilah saya, mungkin orang tidak setuju itu masa bodoh gitu, tapi bahwa menurut istilah saya, memang musik itu karena zamannya menuntut kita untuk berekspresi yang lebih luas lagi, lebih lain lagi. Akhirnya lahirlah yang aliran yang kontemporer itu.
Ya, sudah keluar dari pakemnya, sudah keluar dari yang diharuskan. Iya. Tapi enak gitu. Enak. Hmm. Banyak lagu yang dia aransemen sebelum apa, akornya sudah satu tetapi singgah dulu kemana-mana gitu. Iya. Ya, bukan sus lagi tetapi akor. Dan itu lahir dari satu apa, pola bermusik, pengalaman bermusik yang menghendaki jangan terlalu inilah. Ya mau dikatakan bosan tidak, tetap yang klasik itu tetap ada tempatnya dalam Iya. hati kita, pengalaman hidup kita, dalam pengalaman bermusik kita. Tapi yang kontemporer juga kita harus menyediakan diri untuk rela dimasuki, dirasuki oleh hal-hal yang kontemporer itu, supaya kita jangan tertinggal juga. Saya merasa sangat tertinggal dengan musik-musik yang zaman now, yang kontemporer sekarang ini. Waduh, luar biasa. Harmoni yang itu selingkuh gitu, itu sudah keluar, tapi enak gitu. Nah, itu yang dikatakan selingkuh dalam petik, selingkuh dalam musik yang enak gitu. Ya, lezat gitu. Kita bisa nikmati. Kira seperti itu ya. Dibandingkan dengan harmoni kan memang dia ya dengan Musik musik klasik ya. dia itu sangat Ya, lurus, lurus ya. Ya. Kalau yang kontemporer kan ada itu tadi, ada dia punya apa namanya, istilahnya apa namanya, ada overtune, ya. ada sliding, kemudian bukan melodinya saja yang sliding tapi akornya, kemudian ada apa namanya, scooping yang direncanakan, nada-nada scooping yang direncanakan, tapi indah ya. Tapi pada saat kita bernyanyi lagu klasik, scooping itu tidak boleh ya, apalagi Renaissance tidak boleh seperti itu. Nah, seperti itu. Nada-nada sendok dan terjun melentung tidak boleh ya. Jadi kontemporer itu kan ada tergelincir yang direncanakan, menggelincirkan diri dengan terencana, Iya. supaya indah, supaya tetap indah. Oke, baik Pak. Mungkin yang pertanyaan yang barusan ini dari jawaban itu memang sangat menurut saya pertanyaan yang jawaban dari bapaknya, jawaban tadi itu sangat memberi edukasi juga sih untuk bagaimana musik-musik yang anak-anak muda mungkin kami yang belum paham bahwa kontemporer itu seperti apa dan klasik itu seperti apa. Jadi cukup terjawab. Mungkin pertanyaan yang ini sebagai pertanyaan terakhir yang paling utama. Sekarang pertanyaan yang penutup terakhir. Apakah ada hal yang belum dibahas sejauh ini tetapi menurut Bapak penting dan krusial terkait mendengarkan musik? Mengapa itu? Ya, kalau saya salah nanti bisa diulangi lagi pertanyaan. Tapi bahwa kalau kita mau terlibat secara utuh dalam bermusik, kita harus belajar hal harmoni, terutama dirigen. Kita dirigen harus belajar harmoni dasar supaya ketika organis bermain salah, kita bisa menegurnya, bisa memperbaiki. Kemudian semua orang yang mau terjun dalam musik harus belajar semua genre.
jangan seperti saya yang tidak terlalu suka. Ya, saya tidak anti sekali, tetapi bahwa saya tidak terlalu suka dan musik dangdut. Tapi ada dangdut yang apa, sayangnya tidak terlalu norak, tidak terlalu apa, tidak terlalu apa namanya, terlalu to the point. Ya itu saya suka. Ya, bercanda, nada bercanda boleh, tetapi yang nada apa, syair yang agak seronok saya tidak suka. Apalagi goyangannya seronok, saya tidak terlalu suka. Tapi saya ketidaksukaan saya itu adalah syair yang seronok dan goyangannya seronok, itu musik dangdut. Berbeda dengan keroncong tadi saya bilang, apa sebab saya suka, karena anggun. Kalau wanita yang menyanyikannya anggun, wanita Nusantara, sangat Nusantara, bukan budaya dari luar, dari Eropa, bukan dari goyangan dari India dangdut apa, goyangan dari mana, atau goyangan dari Arab, tidak. Nusantara, berkonde, berkebaya, sarung batik, menyanyikan lagu keroncong, wah indahnya luar biasa. Ya. Jadi saya sangat berharap bahwa semua orang yang menekuni musik jangan membatasi diri dengan, oh saya tidak suka ini dan saya tidak mau belajar. Usahakan belajar, paling tidak belajar untuk mendengarkan dengan baik. Ya. Oh ternyata ini indahnya di sini, poinnya di mana, yang enak dan indah untuk didengar. Gitu. Kemudian hal yang berikut, anak-anak muda ya dengan bakat mungkin dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang serba modern, serba now, serba sekarang. Ya kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi agresivitas, tingkat sensitifnya manusia zaman sekarang berbeda dengan kami dulu. Nah, karena itu hati-hati ketika menggeluti musik dan serius mau masuk ke dalamnya, mencemplungkan diri ke dalamnya. Nah, jangan terlalu ekstrim, tidak menyukai genre musik tertentu, atau jangan terlalu sangat menyukai sampai menggilai, sampai lupa diri bahwa kita ini adalah manusia, bukan setan yang boleh berjingkrak sampai lupa diri seperti itu. Kemudian yang khusus untuk pemusik yang untuk misalnya untuk melayani di gereja, ya di daerah tertentu di Indonesia banyak musik-musik etnis yang sudah bisa diterima dalam liturgi gereja. Tapi irama Melayu, tetapi dangdut mungkin belum ada. Mungkin saya belum tahu saja. Saya rasa lagu yang berirama dangdut dalam gereja belum ada sampai sekarang. Tapi irama Melayu ada. Ya. Irama dari Nias, irama dari Betawi, ada keroncong, ada keroncong, ada dari Oriental, Cina atau Jepang. Ya, jadi kita harus belajar semua genre supaya lebih komplit, kita lebih memahami musik lebih komplit, ya, lebih lengkap dalam diri kita. Sehingga kita menjadi alatnya Tuhan yang kompatibel. Dipasangi flash disk dari Eropa bisa, ya. Dipasangi flash disk ini keroncong, dipasangi flash disk EDT Jai,
Dawan ini apa namanya, dolo apa gawi, bisa nyambung gitu, kompatibel seperti itu. Ya. Jadi mungkin sebagai pernyataan penutup saya mau katakan bahwa jangan puas dengan yang sekarang, selalu belajar. Hidup ini belajar, kita belajar tidak pernah berhenti ya, sampai Tuhan memanggil, sampai akhir menutup mata. Begitu Ismail Marzuki bilang, sampai akhir menutup mata. Baik, mungkin yang terakhir tadi yang dari Pak bilang untuk musik gereja tuh ya secara umum mungkin harus lebih mendalami ataupun perlu belajar lagi tentang mungkin ya inkulturasi lah ya. Ya. Tidak paling utama itu adalah harmoni dasar. Ya. Karena semua musik inkulturasi etnik manapun juga di Indonesia ini tetap dasarnya di harmoni dasar itu. Ya. Mau lari ke akor mayor terus atau akor kecil, akor minor, ya itu harus ada aturan itu. Walaupun sedikit kontemporer tadi keluar gitu. Ya. Kita diselingkuh yang enak, keluar sedikit tapi enak. Ya. Dan perselingkuhan dalam musik itu sudah ada sejak zaman dulu. Ya. Banyak lagu klasik yang menerapkan scooping yang waktu pertama kali mendengar ini tidak bagus, tetapi kok akhirnya ketika belajar kita memahami, kita terjun ke dalamnya, ini enak begitu ya. Luciano Pavarotti, penyanyi tenor dengan dia penggayanya, ada Placidus Domingo tenor dua, wah masing-masing punya gaya, atau Andrea Bocelli. Saya kagum dengan siapa, Celine Dion, sangat religius, kemudian menyanyikan lagu klasik enak, lagu romantis enak, lagu pop enak. Atau siapa ini, Shania Twain, wah itu enak, penyanyi country, sangat religius. Mungkin tadi yang dari pertanyaan terakhir tadi yang saya dapat, ini Bapak bisa beri pesan yang harus perlu dibahas sekarang, mungkin ya harmoni dasar harus benar-benar dipahami apalagi sebagai musisi, dan juga pesan yang perlu dibahas juga kalau misalnya ya mungkin pesannya lebih untuk kami lah, ketika memahami mendalami sebuah genre jangan terlalu terhanyut juga, nanti lupa diri dan sebagainya, dan terus belajar. Ya mungkin itu pertanyaan dan jawaban terakhir dari sesi interview ini. Terima kasih Pak Gabriel Lambu yang sudah menyempatkan waktu lebih 50 menit ataupun mungkin lebih lah. Kita sudah bahas sejauh ini dan mungkin ya saya rasa bahwa juga punya pengalaman estetika musik yang lumayan dan punya pengalaman estetika tersendiri mungkin dari pertama kali bahwa tahu tentang musik dari zaman masih kecil hingga pada saat ini. Jadi terima kasih untuk kesempatan waktunya.
pengalaman ini nanti berharga juga untuk kami. Bukan, jadi perlu dijelaskan juga, maksudnya interview ini tidak bermaksud hanya untuk ya memang mengumpulkan tugas-tugas itu, tapi lebih ke untuk supaya kami bisa tahu bagaimana pengalaman estetika seorang musisi yang mungkin tidak sama seperti yang kami alami, tapi yang mungkin ada beberapa yang kurang kami suka, tapi mampu untuk kami mengapresiasi. Nah, kan kunci utama juga dari estetika adalah Kembangkan. ya, kunci utama dari estetika itu adalah apresiasi. Oke, baik, sekian sesi interview ini. Saya ucapkan terima kasih.